Saat ini sudah bergabung Mbak Sulistina Primasuci, Head of Investor Relation Mandiri Utama Sekuritas. Selamat pagi Mbak Sulistina. Ya, selamat pagi Mas Vicky. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kalau kita lihat dari saham-saham berbasis perbankan, tadi sudah disampaikan ada Bank Mandiri, kemudian juga BBNI dan juga Bank BRI begitu ya, yang mencatatkan pelemahan, tapi kemudian BBCA mencatatkan pelemahan, tapi kemudian asing melakukan net buy. Dari keempat perbankan ini mana yang nampaknya kita bisa langsung masuk karena harganya sudah sangat menarik, terdiskon banyak. Mana yang saham perbankan begitu ya, blue chip yang kita tunggu dulu karena secara tren masih akan melanjutkan pelemahan. Oke, nah dari keempat perbankan yang memang kompak terkoreksi, yang teman-teman investor bisa perhatikan mungkin di BRI sama di BNI ya, karena itu memang dua saham perbankan besar yang memang penurunannya sudah cukup signifikan gitu dibandingkan dengan harga tertingginya. Kalau kita lihat secara year to date untuk BRI sendiri dari level harga tertingginya itu sampai dengan level terendah di hari kemarin itu sudah turun sekitar 27%-an gitu. Itu cukup menarik untuk para investor. Lalu untuk Bank BNI sendiri itu memang udah cukup turunnya juga sekitar 22%-an ya dari harga tertinggi dari harga tertingginya sampai dengan harga terendah di hari kemarin gitu. Jadi yang saat ini teman-teman investor bisa perhatikan untuk melakukan pembelian itu di BRI sama di BNI. Lalu untuk teman-teman yang menunggu di BCA sama BMRI itu masih coba tunggu sekitar 3 sampai dengan 5% di bawah harga sekarang gitu karena masih ada potensi untuk penurunannya. Oke, artinya untuk BBRI dan juga BNI ada potensial upside dan juga akan rebound begitu ya, karena possibility untuk kemudian melemah lagi sulit terlihat begitu ya, Mbak Sulis ya. Iya, betul. Oke, baik. Kalau kita lihat secara sentimen begitu, apa sih yang membuat asing melakukan net sell terhadap saham-saham berbasis perbankan dan ini juga nampaknya kemudian dilakukan oleh investor dalam negeri gitu. Apakah ini memang menjadi sebuah dampak dari kebijakan terkait dengan suku bunga The Fed yang nampaknya tidak kemudian melakukan penurunan suku bunga dalam waktu dekat dan ini juga berdampak kepada IHSG yang kemarin melemah 1,6% kalau tidak salah. Analisis Anda seperti apa, Mbak Iya, Sulis? betul. Oke, nah kalau kita kaitkan dengan pengumuman kemarin terkait keputusan The Fed ya yang memang Hmm. mempertahankan suku bunganya itu memang menjadi salah satu faktor ya terhadap pelemahan IHSG. Namun hal ini terkait keputusan The Fed ini sudah diantisipasi lebih dahulu oleh pelaku pasar karena memang sudah sesuai dengan konsensus terkait penahanan suku bunga ini. Tetapi yang menjadi faktor utama penurunan dari IHSG itu adalah dari pengaruh kinerja emiten perbankan. Dimana kalau kita lihat dari 4 big bank itu hanya satu emiten perbankan yang mencatatkan pertumbuhan di kuartal pertama tahun 2024 ini hingga 2 digit, yaitu di BCA sekitar 11%. Namun kalau untuk Bank Mandiri, terus juga di BNI, lalu di BRI, itu hanya mencatatkan pertumbuhan di range sekitar 1 sampai dengan 3%. Maka dari itu terjadi perlambatan ya untuk kinerja emiten perbankan ini yang menyebabkan ada penurunan di harga-harga saham perbankan. Mungkin itu ya. Lalu selain itu juga sentimen terkait pelemahan rupiah itu juga menjadi dorongan ya untuk penekanan harga level IHSG. Baik, untuk merefresh ataupun merecall pengetahuan kita terkait dengan keterkaitan lah ya antara kebijakan The Fed yang nampaknya berdampak signifikan terhadap IHSG dan juga saham-saham berbasis perbankan. Mungkin Anda bisa sampaikan lagi analisisnya Mbak Sulis dan ini kemudian dapat menjadi sebuah strategi investasi ke depan gitu ya ketika kemudian ada sebuah kebijakan dari The Fed, investor menjadi lebih aware. Oke, nah untuk mungkin yang peluang yang bisa teman-teman investor manfaatkan adalah saat ini itu coba melihat lagi gitu dari posisi saham-sahamnya. Kalau kita melihat untuk sendiri ya dari IHSG sendiri ini memang masih ada potensi untuk lanjutan penurunan sampai level mungkin sekitar 6.900 sampai dengan 7.000 menjadi support kuatnya. Dan ini juga diiringi dengan adanya capital outflow gitu yang terjadi pada pasar saham kita. Bahkan sampai dengan 30 April kemarin itu capital outflow mencapai di level 20,31 triliun gitu. Jadi untuk saat ini peluang yang teman-teman bisa manfaatkan adalah coba untuk cicil bertahap ya di saham-saham perbankan yang memang penurunannya sudah cukup signifikan, Mas Wiki. Oke, itu kalau kita bicara spesifik mengenai sektor perbankan, rekomendasinya cicil bertahap khususnya untuk mereka yang
secara possibility tidak kemudian akan terus melanjutkan pelemahannya begitu, wait and see untuk saham-saham yang nampaknya masih melanjutkan pelemahan gitu ya. Bagaimana dengan Betul. sektor-sektor yang lain terkait dengan apa yang terjadi ataupun kebijakan yang diambil oleh The Fed sendiri? Apa yang bisa diantisipasi dan apa yang bisa dimanfaatkan sebetulnya? Sektor-sektor mana yang menarik, sektor-sektor mana yang sebaiknya kita hindari terlebih dahulu? Oke, nah kalau secara sektoral ya, mungkin yang akan tertekan dari tingginya tingkat suku bunga itu adalah dari properti, terus juga dari Hmm. telekomunikasi, itu bisa menjadi tekanan gitu ya untuk di saham-saham sektor tersebut. Tapi kalau untuk peluang, mungkin kebijakan ya, terutama kebijakan suku bunga BI kemarin ya, untuk menaikkan suku bunganya ini tentu akan menekan harga rupiah untuk bisa ada penguatan lagi. Jadi untuk teman-teman saat ini mungkin bisa perhatikan saham-saham yang memang eh, terdorong sentimen dari penguatan rupiah ketika nanti sudah ada pemulihan gitu, seperti di saham-saham poultry, CPIN, Java itu bisa diperhatikan juga untuk jangka menengahnya gitu. Jadi untuk saat ini mungkin yang bisa dihindari adalah saham-saham yang ada di sektor konstruksi, terus juga mungkin di telekomunikasi ya. Mhm. Lalu untuk perbankan juga memang masih menjadi wait and see gitu sambil kita menunggu juga. Oke, pada saat resiko di invest atau untuk melakukan investasi di instrumen saham lah ya, aset seperti emas dinilai sebagai safe haven. Ini apakah berdampak kepada saham-saham yang ataupun emiten yang memproduksi emas seperti Antam, Mbak Sulis, dan rekomendasinya terhadap Antam seperti apa? Karena kalau tidak salah ini Antam sendiri eh, tertekan ya, bahkan 7% kemarin. Anda melihatnya seperti apa? Oke, nah kalau kita sandingkan ya dengan penguatan harga emas yang mana di tahun ini bisa mencapai level all time high-nya, tapi kalau kita lihat dari segi kinerja Antam di kinerja kuartal pertama di tahun 2024 ini bahkan mencatatkan penurunan laba sampai dengan 85% ya Hmm. dibandingkan dengan tahun lalu gitu. Jadi kalau kita lihat juga breakdown secara pendapatannya ini kenaikan dari penjualan emas itu hanya sekitar 7%-nya gitu. Jadi memang tidak banyak terdampak, makanya kenapa di saat harga emas mencapai level tertingginya, saham Antam masih tertekan. Dan kalau Hmm. kita lihat secara teknikalnya juga, Antam masih bergerak dalam tren penurunan besarnya ya. Jadi dan juga di hari kemarin, kalau kita lihat dari posisi saham Antam dari grafiknya itu baru saja breakdown dari support trend line gitu. Jadi saat ini memang kenapa harga saham Antam tidak inline dengan pergerakan saham emas? Ya karena memang dari segi kinerjanya masih belum Hmm. cukup kuat untuk Antam. Baik, bahwa memang secara komoditas mencapai level tertinggi, tapi secara fundamental ataupun kinerja perusahaan tidak kemudian dinilai favorable oleh investor, begitu makanya pelemahan masih kemudian terjadi. Oke, rekomendasi Anda terhadap Antam seperti apa? Wait and see dulu, karena mungkin akan ada possibility melemah lagi, tapi secara potensial upside mungkin akan terjadi rebound dan bisa menjadi peluang cuan yang menarik di Antam. Oke, untuk rekomendasi sendiri kalau kita lihat dari posisi Antam mungkin tunggu buy on weakness ya di dekat-dekat sekitar 1460-an sampai 1500 1460-an ya, di area-area tersebut itu ada area support cukup kuat juga untuk Antam, dan juga itu mungkin manfaatkannya untuk short term aja gitu karena secara tren besar masih turun, jadi kenaikannya hanya untuk sementara ke dekat-dekat sekitar 1570-an Mas Wiki. Baik, semakin menarik kita lanjutkan usaha jeda berikut ini dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.